Halo, selamat datang di Rain TV dan sekarang saya mau ke studio tato. Jadi buat Anda yang hobi ngerajah kulit, Anda wajib nonton ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rain TV. Oke Ranger, masih di Rain TV dan sekarang saya sudah bersama Bli Koko. Halo Swastiastu Bli. Iya. Oke Bli, saya juga ngelihat ini nuansanya baru nih. Ini sebenarnya sih reopening lagi. Reopening ya? Kemarin kan udah buka tahun 2017, terus karena COVID selama 2 tahun kita 2020 itu ya. Terus sekarang buka lagi kan. Kalau habis renovasi bang. Iya, pantas tercium aroma cat barunya. Ya. Terus katanya ada lagi satu tuh Bli? Ada yang di Seminyak. Di Seminyak sama di Benesari berarti ya, dua studio tato. Oke Bli Koko, saya kan non tato nih. Nah banyak dari kalangan non tato tuh menganggap bahwa tato itu cuma sekedar keren aja. Kalau dari Bli Koko sendiri, dari praktisi pertatoan ini gimana menurut Bli? Apa tato itu hanya sekedar keren atau memang ada alasan lain? Kalau saya sih banyak ya. Dari dulu tato tuh ada yang pengen keren juga. Terus ada yang ada artinya, terus memoris kayak gitu. Ada juga raja, ada tradisional tato. Ya macam-macam lah. Kadang-kadang kan setiap orang punya cerita masing-masing. Ada yang pengen kelihatan keren aja, kayak saya ini. Emang keren jadi. Arti ada beberapa arti ya, ada. Yang memang memorable banget, pengen dibikin kenang-kenangan misalnya gitu Bli ya. Kayak memoris nih ibu ya adalah banyak beberapa. Ada juga yang nggak ada artinya karena cuma ketemu sama artis aja. Ya suka karyanya oke. Dan jadilah tato. Bli Koko, sekarang mau nanya agak serius nih. Dari sekian jenis tato, apa ada nggak sih jenis tato untuk spiritual, misalnya untuk penekun spiritual atau memang sesuatu yang berkaitan dengan itu? Kalau spiritual sih ada, cuman ini kalau saya belum sih punya, tapi saya beberapa kali nato orang yang rajahan itu beberapa kali, cuma saya nggak ngerti. Yang saya tahu cuman ada yang pakai protection. Tamu juga ada untuk protection, cuman mendalami sekali apa yang ditato itu enggak sih, cuma kita bikinin buat mereka aja. Berarti ada juga ya yang mentato untuk kebutuhan spiritualnya gitu ya. Balinese terus raja kan dibilang, terus ada Thailand juga apa dibilang tuh I don't know. I don't know what they call. Ya kalau Thailand nggak tahu juga apa. Ya, suatu saat saya juga pengen ke Thailand. Kemarin saya ke Thailand kan sebenarnya pengen tato rajahan Thailand. Terus ke sana di studio tato, saya nggak mau di sana. Maunya ketemu ke mongnya. Suatu saat pasti saya ke sana. Pengen tato sama apa namanya mong tuh? Kalau bahasa Indonesia? Biksu ya. Pengen tato sama itu. Biar lebih tahu lagi filosofisnya mungkin. Itu juga karena I love tattooing, so I love traditional tattoos. Kalau lihat orang lama tuh tatonya banyak, fuck, ini keren. Ini keren. Kalau lihat tato sekarang, oke lah keren gambarnya. Cuman menurut saya tato yang lama tuh yang dibikin pakai rotary, pakai typing itu menyakitkan sekali prosesnya tuh. Itu saya lebih menghargai itu. Gak tahu gimana. Mungkin karena usaha untuk itu sangat keras sekali. Dan sakitnya juga iya. Saya melihat aja udah ngeri juga nih. Oke Bli Koko, ini kan tempat baru nih, reopening. Jadi kayaknya kasihan banget kalau kita nggak tengok-tengok keseluruhan explore ini ya. Bisa antarin saya nggak Bli?
Masih di Rain TV dan saya masih bersama Bli Koko. Bli, Ya, di belakangnya Bli, yes. ini banyak terpampang sertifikat. Bisa jelasin nggak Bli? Apa-apa aja yang Bli dapetin dari sini? Kalau ini dari Magic Ink Tattoo Contest tahun 2012, itu saat itu saya menang Old School New School kategori. Terus kayaknya saya bikin freehand ya waktu itu. Iya. Saya bikin freehand waktu itu. Terus kalau yang ini Magic Ink juga, iya. Ini Magic Ink tahun berapa ya? 2013, oke. The best fantasy black and gray Magic Ink Tattoo Contest. Oke. 15 ya. Baru 12, 13, 15. Oh nih 2013 lagi nih. Ini 2013 kemarin ya, pertama kali saya naik pesawat juga. Waktu ini ya, Pak. Ini pertama kali Ke naik Jakarta pesawat. nih. Ke Jakarta. Sebelum saya mau ke Australia kan saya agak gemeter nih naik pesawat. Latihan naik pesawat di sini nih, acara ini. Ya, acara ini. Terus ini ya saya pertama kali ke Jakarta, terus Oke, sorry. Yang ini Australian Tattoo Expo tahun berapa ini, Mas? ini tahunnya kemarin 2018 ini. 2018 ya. Ya, kalau yang ini menang anak saya, anak buah saya nih kemarin menang. Bertim soalnya nih ya, Bli? Ya. Waktu itu kan saya lebih fokus ke studio, jadi saya handle tamu, terus mereka nato, terus ke kontes. Kalau waktu ini saya masih sendiri, I fight for myself, but no, I have to fight for the team. Oke, itu dia. Ini baru sebagian penghargaan yang didapat Bli Koko. Masih banyak penghargaan lainnya. The best lah ya. Nah, Bli, di antara sertifikat ini mana yang paling berkesan buat Bli? Oh, hampir semuanya berkesan sih. Cuman ada beberapa, ya ini kontes juga sama Magic Ink, the best. Terus ini juri, ya ini juri. Bli menjadi juri gitu ya? Waktu Jakarta nih. Ya. Sorry, ini apa ini Bli? Bisa dijelaskan nggak? Ini kayaknya di Australian Tokyo gitu. Ya ini kemarin kenang-kenangan dari klien saya, kebetulan dia orang Olimpik. Orang Pas waktu Olimpiade di Tokyo ya? Ya, dia pas menang kemarin ke Olimpik di Tokyo, terus kemarin minta tato sama saya, terus saya bikin custom samurai posisi Olimpik. Ini kenang-kenangan sih dari dia. Apa satu paket sama ini? Enggak. Kebetulan ini ya adalah. Ini pakai kenang-kenangan aja. Yang ini Bli? Koko Goldfinger Tattoo Studio. Waktu ini saya punya studio namanya Koko Goldfinger. Sebelum saya pindah nama 2016 menjadi Blessing 15. Oh sebelumnya? Ini 2013 nih. Koko Goldfinger terus ganti nama karena dulu kan saya pikir saya mau kerja untuk diri saya sendiri gitu kan. Kebetulan saat itu banyak tamu datang, terus saya suruh saya nggak bisa gitu loh, saya nggak bisa terus sering oper terus Sombong nih tukang tato nih gitu. ya kadang-kadang saya pikir di mana tato yang bagus saya kasih, kadang-kadang anak buah saya suruh ngantri ke tempatnya yang bagus itu pun juga teman saya kan. Nah pas saat itu kok banyak tamu datang gitu loh, terus saya berpikir I don't fight for myself anymore. Saya pengen punya tim lah ini, bukan untuk nama saya lagi. Nah pertamanya bikin ide itu kan saya punya anak buah nih, satu aja. Terus dia menang kontes, namanya kan Wita. Nah dia menang kontes, terus dia isi di menangnya Wita Koko Goldfinger. Jadi kan saya bingung, namanya kan udah ada dia Wita, terus kok ada nama saya lagi gitu. Jadi saya pikir saya pengen ganti nama aja lah. Waktu itu berpikir agak susah juga ganti nama ini, orang udah pada tahu kan. Habis itu saya ambil resiko aja ganti nama, soalnya kalau sekarang kan Koko Plus Ink, Wita Plus Ink atau anak-anak yang lain kan. Itu saya baru berpikir mengembangin studio terus. Ya baguslah datang ke Adelaide waktu itu convention, ya nama semakin besar, studio semakin rame, ya jadi lebih dikenal lagi. Pernah ganti nama dari Koko Goldfinger, terus saya bikin sign Koko Art. Soalnya tamunya bilang, gimana ya, orang-orang Australia bilang, jangan ganti namamu Koko tuh, orang semua udah tahu. Saya berpikir udah ganti Koko Art nih, harus ganti lagi gitu. Saya pikir tuh gara-gara Wita menang itu isi Wita Koko Goldfinger, jadi ganti aja. Akhirnya dapat nama Bless Ink. Ya, itu aja.
Oke, Bli. Kita duduk dulu boleh? Kembali lagi nih ke pertanyaan, Bli. Ada yang namanya sulam alis. Walau disebut sulam alis ya ujung-ujungnya juga tato-tato juga. Nah, kalau Bli Koko sendiri pernah nggak sih disuruh nyulam alis gitu sama klien, Bli? Wih, kalau masalah sulam alis sih saya nggak terlalu gini ya, apa namanya? Ada kemarin katanya sulam alis itu nggak pakai mesin tato. Oh ya? Yang saya tahu dia pakai mesin tato, cuman caranya nato itu beda kan. Pernah banyak ya? nggak ngasir. Sebenarnya kalau saya pengen, saya bisa dan saya bisa rapi. Tapi saya pakai mesin tato. Ini yang sulam alis ini saya masih belum ngerti. Kemarin saya ngobrol di Australia katanya bukan pakai mesin tato. Oh, bukan. Itu saya belum jelas yang di Australia kemarin. Baru kemarin saya datang itu ngomongin tentang itu. Apa sih? Saya kan pikir tato. Dia bilang no, it's not tato. Ya, bukan pakai mesin tato gitu dia bilang. Oh, I don't know. Yang saya tahu di Indonesia kan pakai mesin tato, kayak anak-anak Jakarta kan banyak yang ngerjain sulam alis itu. Yang saya lihat kan dia pakai mesin tato juga. Dulu kalau sulam alis dulu itu biasanya di blok. Kalau sulam alis sekarang lebih modern lah, dipakai line. Iya, biar kelihatan biar alami juga. Alami biar. Ada garis-garisnya sedikit sekarang. Oke, berarti dulu pernah lah di. Pernah, sering. Jadi Bahkan yang payudara, gimana yang kanker payudara disuruh nato gitu. Saya kira ini cowoknya kan customer saya orang mana ya, orang Eropa pokoknya. Dia datang sama istrinya, terus istrinya bilang, can you touch my nipple? Dipingin. Ya, saya bilang saya ini boleh bercanda apa gimana gitu. Ya pada saat itu saya nggak tahu dia memang serius kena kanker payudara atau gimana. Oh, itu udah diangkat? Nggak ada nipelnya. Oh. Nggak ada nipelnya. Saya pikir dia bercanda. Saya bilang, saya nggak bikin gitu-gitu. Terus dia ngeliatin fotonya gitu. Fotonya diliatin, kayak gini. Seperti ini. Ya seperti ini. Terus saya bilang, enggak, saya nggak bikin. Kalau seandainya waktu itu saya tahu itu dia, saya akan lakuin. Saya akan bikin buat dia senang gitu loh. Saya nggak tahu baru sekarang dulu kemarin kan saya bahasa Inggris saya kan kadang ngerti, kadang enggak. Saya kira dia bercanda. Ternyata baru saya pikir sekarang, how wish I can help her. Seandainya bisa menolong. Udah. orang. Baru sekarang seandainya sekarang ada orang yang kena kanker atau kayak gitu. Saya naturalis, saya senang naturalis, wajah potret. Tapi kalau masalah itu masalah hati ya. Kalau ada yang kayak gitu, saya pasti berusaha sekeras mungkin biar bisa orang senang. Berarti tato ada juga dari sisi humanismenya ya juga, Bli ya. Jadi, kalau saya banyak, kalau saya bekas kebakaran sih. Bisa juga. Iya, kayak kebakaran untuk menyamarkan itu ya bisa kadang. Kayak gitu tuh kayaknya saya pengen sekali. Oke, kalau saya bisa saya lakuin. Ya itu dah. Kadang-kadang tato banyak orang idealis yang nato potret, harus potret, nato Japanese harus Japanese, bagus. Tapi kalau saya dari dulu nato saya pernah nato Japanese pernah, old school new school pernah, terus juara sampai potret pernah, potret color juga pernah. Tato itu saya senang nato potret, nato realis, cuman kalau kadang-kadang kan saya punya tamu dulu sebelum saya punya nama kayak sekarang. Tamu itu kok mau sama saya gitu loh. Jadinya sekarang dia datang tuh biarpun apa aja tatonya oke, saya yang maju. Yang penting Koko nih ya. Saya menggarap gitu. Saya nato dia bukan karena uang aja, bukan karena apa. Sebenarnya dia datang ke sini nih mau tato apa. Sekarang kan saya lagi senangnya realis. Terus kalau dia mau tato kayak tribal atau apa, saya lakuin. Karena kenapa? Dulu waktu saya belum punya nama, belum bisa bahasa Inggris, kamu ini datang udah percaya sama saya gitu loh. Kalau sekarang kan saya udah punya nama, mau siapa aja, mau bayar saya mahal, gampang gitu loh. Ya kalau masalah tamu dulu tuh lebih, saya lebih appreciate tamu yang dulu, yang klien lama lah. Ya sebelum ada nama, dia berani bayar saya, terus saya juga nggak bisa bahasa waktu itu, cuma bisa langsung gambar aja. Ya itu, jadi stylenya ya saya ngambil style apa aja sebenarnya untuk nyenengin orang.
Cuma saya suka realis, jangan lupa itu. Saya suka realis, suka color portrait, saya suka. Beli Koko, dari sekian banyak tato artis, sekian banyak juga aliran mereka dengan berbagai idealismenya. Kalau Beli Koko sendiri menganggap Beli ini lebih cenderung kemana, Bang? Kalau saya suka realis, tapi saya pernah juga dari awal tuh kan ada dasar-dasar tato kayak Japanese. Japanese tuh saya ada lining, ada coloring, ada packing, ada shading. Itu menurut saya itu dasar tato. Kalau kamu mau nato, menurut saya start dari Japanese tuh kamu udah bisa shading ada di sana, color ada kan. Terus lama-lama ya saya pernah beberapa kali menang kontes, terus beda aliran kayak old school, new school pernah. Terus realis color juga pernah. Terus sekarang saya lagi seneng realis, terus pengen belajar color lagi, tapi karena nama saya udah Black Angry, banyak orang datang Black Angry jadi agak susah. Cuma kemarin di Australia sempat saya tunjukin color, wow, banyak orang yang bilang wow. Terus kalau masalah artis yang idealis itu bagus sih, sebenarnya saya pengen idealis. Cuman saya nato dari sekian lama tuh ada rasa pertemanan di sana kan, kayak abangnya teman sama saya nih dulu, teman saya belum bagus lah nato zaman itu. Belinya udah datang percaya sama saya, terus nato ini, terus sekarang kamu datang, terus saya udah nggak senang style kayak Japanese, anggap itu. Saya senang realis, tapi karena ada rasa pertemanan dulu, ada gini, ya saya bikin mau karena itu bisa bikin saya senang ya, juga ya, gitu kan. Oke. Saya sering ngelihat berbagai tato yang diaplikasikan di berbagai tempat ya. Nah, kalau dari sudut pandang Beli sendiri, bagian dari tubuh yang mana yang paling sulit untuk ditato? Wah, kalau itu sih lumayan banyak ya, karena masalah gimana ya, ada yang sakit kan. Kalau di pinggang, kalau nato sih saya bisa-bisa aja, gampang aja. Kalau di pinggang karena sakit, kalau tamunya gerak kan agak susah. Berarti kuat-kuatan orang kuat-kuatan orangnya. Kalau leher ya dulu oke. Kalau leher agak susah. Cuman sekarang ada mesin yang nggak pakai kabel kayak gitu. Menurut saya kalau nggak bergerak mana aja saya tato gampang. Kalau menurut saya. Cuma leher kayaknya tempat yang paling susah. Tempat yang paling susah. Lalu apa ada tato di mata Beli? Ada, cuman ya kalau itu udah lain cerita itu. Itu saya ada alat khususnya nggak sih Beli? Ada teman, bukan teman sih. Saya kan ketemu beberapa orang kenal lah sama di convention, terus ada matanya hitam lah, matanya ini. Saya ngeri, lihatnya aja ngeri. Lihatnya ngeri. Terus caranya nato tuh yang saya tahu, saya lihat di video itu kan disuntik matanya itu lah. Fuck, itu ngeri itu. Saya no comment tentang itu. Tapi itu kayaknya penglihatannya masih normal ya Beli ya? Ya katanya. Tapi ada juga yang apa namanya beberapa tahun terus rusak. Ada juga. Cuman ya nggak berani komen lebih tentang itu. Karena soalnya Beli juga belum mentato mata. Kan? Iya itu pengen. Kan ada orang yang tato mata. Oh saya nggak apa-apa ini. Koko ngomong apa ini? Kayak gitu jadinya. Oke. Nah terus bagian dari tubuh mana yang paling bukan paling dilarang ya, yang tidak direkomendasikan untuk ditato? Bagian tubuh mana? Ada nggak? Nggak ada. Semua bisa ya? Ya cuma mata. Kalau saya sih, kalau mata janganlah. Mata itu kayaknya indera yang paling penting. Iya. Semua sih penting, cuma mata itu Yang paling penting kayaknya. paling sensitif paling juga ya. Iya. Nah, benar nggak Bli? Semakin tipis misalnya letak kulit dengan daging kita ya, itu katanya paling sakit ya. Misalnya kalau ini kan perut ada lemak nih, tapi ya kayak Bli bilang tadi, yang bagian pinggang gitu misalnya atau di bawah selangkang gitu. Kalau saya sih yang saya tahu ya, ini tato saya udah pernah. Cuma yang saya tahu di mana tempat sensitif, di sanalah yang paling sakit itu untuk saya. Oke. Kalau sakit kan kadang orang bilang di sini nggak sakit, terus kadang orang sakit sekali kan. Ini saya pakai contoh. Kalau saya nato di apa namanya di ketiak itu
fuck, itu rasanya ngeri. Ngeri. Nggak mau lagi, ini masih kosong. Nggak mau lagi, itu ngeri. Ya, itu bagian yang sensitif itu pasti sakit. Tiap orang berarti punya bagian sensitifnya sendiri-sendiri, beli. Ya, katanya pantat juga sakit, cuman saya pengen dari depan finishing pantatnya, cuman ya masih break lah dulu. umur brother. Oke lah. Oke, beli Koko bisa ajak saya lagi ke tempat lainnya, beli. Ayo, Oke. Oke, beli Koko. Ada pengalaman seru nggak sih waktu mentato klien, Bli? Nah, ini pengalaman seru apa ini? Kalau masalah ada yang pingsan gitu, Ya itu, ada yang sakit. itu. Seberapa sering orang pingsan waktu ditato, Bli? Ada beberapa pingsan, itu pun badannya besar-besar ya, karena dia nggak bisa relax. Kebanyakan orang Terlalu memikirkan Iya. gitu kan. terlalu ngunci itu, akhirnya iya. napasnya lupa dia, lupa napasnya. Kunci otot tapi napasnya lupa Gitu ya. Ya itu banyak kalau di sini. Banyak, sering lah terjadi. Cuman saya udah tahu. Pertama kali ya saya agak deg-degan juga. Cuman abis itu kan saya ke dokter itu apa namanya? Ke klinik kan nanya, oh ternyata pas nato tuh blood sugarnya drop. Jadi apalagi di Bali banyak orang hangover, terus getting tattoo, terus dia capek gitu, ditato terus darahnya drop kan. Berarti orang lagi gulanya hangover turun. nggak boleh ditato ya? Kalau bisa sih jangan, kalau tato itu sakit loh. Kalau hangover nggak ditato aja udah sakit, Iya, apalagi ditato kan. Ya itu banyak. Ada yang juga ada ini lucu juga. Ada yang habis tato, saya mau foto dadanya, ingat sekali. Habis itu, wait. Oke, push up langsung gini. Biar gini. No, I just want to take a picture of your tattoo, not your body. Tawa dia. Ada pernah disuruh nato nggak sih di tempat yang aneh-aneh? Misalnya mungkin tempat paling kenyal kayak gitu. Kalau yang ini susah jawabnya. Kalau yang aneh tuh menurut Mas, atau menurut saya gitu. Kalau menurut saya tuh yang aneh sih nggak ada ya. Kalau menurut saya tuh nato di mana aja itu tempatnya nggak aneh, wajar-wajar aja. Cuman kadang saya juga nggak nato di tempat yang sana. Kalau nato dragon nih seumpama dari sini terus ke bawah, okay, I will do it. But if just small tattoo on that place, no, I'm not doing it. Yeah. Apalagi di barang cowok tuh, nah. Saya membayangkan pun iya. nggak. Ada nggak sih orang yang menganggap proses ditato itu sebagai ajang untuk mencari kepuasan seksual? Kalau yang itu, kalau saya tato sih sakit. Nggak ada, jauh beda tuh sama Mungkin kepuasan. masokis kali ini. Waduh, kalau yang itu, ya mungkin ada. Mungkin cuman, ada ya? Ya mungkin ada, cuman kalau saya sih kayaknya enggak. Saya ditato ya sakit, Udah nggak kepikiran gitu. Nggak kepikiran. Mungkin ada ya, kan ada yang mungkin ada klien dia yang cewek ngerasa puas gitu. oh kalau yang puas sama tatonya ada. Oh, ada. Cuma puas di tato. Nah, mungkin ada ya. Mungkin ada karena gitu. sakitnya. Sehingga itu membuat ketagihan kali ini. Oh ya, kalau ketagihan ya. Ada yang ketagihan di tato kalau. Kalau tato kebanyakan ya addicted ya. Kalau yang belum punya tato nih, kalau nggak pengen tatoan, gimana ya? Habis coba lah kalau belum siap ya. Katanya satu tato, pengen nambah lagi masih kosong nih. Ya itu masalahnya ya, karena jadi ketagihan. addicted ya. Sampai full body gitu jadinya. Pastilah lebih dari satu. Kebanyakan addicted itu ada. Habis tato terus tambah lagi. Padahal sakit ini, tambah lagi. Itu kepuasan. Kalau kepuasan tuh saya nggak tahu ya, ada yang senang gambar, ya ada yang punya memoris lagi. Oke, saya mau ukir nih memoris ini di badan saya biar nggak lupa. Oke, ada yang kayak gitu. Nah, ini lagi satu Bli. Kalau tato itu katanya bisa hilang, memudar seiring waktu. Itu benar nggak sih, Bli? Kalau tato, iya.
Iya, kan ada orang yang tato senang stripping kan, sunburn kan, ya lama-lama kan pasti agak pudar lah. Atau karena pakai body whitening seperti itu misalnya? Itu mungkin bisa juga. Terus badan melar pasti. Oh iya. Terus Iya. dulu kurus, sekarang besar kan, ya pasti. Jadi kulitnya Ya, stretch begitu ya. Terus, ya bisa lah, bisa memudar. 10 tahun lagi beda lah kayak 2 tahun ya masih press. Apalagi bodinya tiba-tiba beda, kayak mengembang gitu. Jadi Badannya tambah besar. solusinya adalah Solusinya ya touch up, ya kadang kan tambah besar terus mau ditouch up lagi. Nah, kalau untuk warna sendiri, menurut Bli, warna apa yang paling cepat pudar sama warna apa yang paling cukup lama bertahan? Ya jelas putih lah, putih yang pudar cepat terus. Oh, ada tato. Ya warna putih kan kadang-kadang kalau warna putih itu kena sunburn terus kena sinar matahari terus sunburn. Kembali ke setelan pabrik. Kuning kadang-kadang jadinya, Oh, kuning. iya. Karena campur dengan bloodnya terus bisa kuning. Kalau hitam ya pasti pekat hitam. Hitam pekat, Menyatu biru jadi bagus. warna Ya, juga. merah bagus juga. Ya dasar warna lah. Merah, hitam, biru. Ya, itu kalau kuning sih dasar warna, cuma kuning bisa pudar juga. Tergantung kulitnya juga, tergantung kulitnya juga. Berarti harus rajin perawatan tato juga Bli ya? Kalau perawatan enggak sih, cuma kalau sering ke jemuran, ya kulit kebakar kan pasti lebih pudar tatonya. Kalau bule yang putih-putih itu ya yang Eropa yang nggak pernah kena matahari ya masih bagus, bagus ya, masih apalagi bagus. putih sama Iya, kelihatan gitu. Nah, kalau gini Bli, apa itu namanya? Kalau waktu habis ditato misalnya, baru banget tato. Biasanya kan mengkelupas tuh kulitnya. Nah, itu biasanya ada caranya nggak sih Bli untuk cepat merecovery? Ya, ada. Kalau sekarang kan banyak nih tato aftercare yang udah bagus, terus ada juga yang natural. Ada dulu kan kita pakai Bepanthen ya, Bepanthen, terus sekarang banyak kayak tato aftercare company udah bagus-bagus, ya udah bagus-bagus. Kalau menurut saya pas habis tato kalau saya tak suruh diamin dulu 1 hari biar nutup kulitnya terus baru mulai dipakai krim. Oke. Ya. Asal krim tato aja. Oh, krim tato. Ada krim tato kan ada. Masih di Rain TV dan sekarang kita sudah ada di lantai 2 dari Flash Ink Tattoo Studio. Oke, Bli. Untuk Bli Koko sendiri nih, Bli kan domisilinya di Adelaide ya, Australia. Enggak sih, Bukan. enggak. Lalu? Saya tinggal di sana 2 tahun. Oh, Saya pengennya pindah ke Bali. Oh, udah sekarang netap di Bali nih. Belum sih. Belum kemarin. Jadi kan yang benar di mana? Yang benar saya kemarin tinggal di Bali. Tinggal di Bali. Terus saya ke Australia 2 tahun lalu terus Oke. COVID gitu. Oh, Jadi selama- saya tinggal di sana selama 2 tahun. Baru balik pulang ke Bali next week kayak. ngurus studio tatonya lagi nih. biar reopening lagi. Nah, ini ngurus satu studio aja ribet kayak Bli, apalagi punya 2. Ini gimana cara ngaturnya? Apa ada pelatihan juga biar hari ini kita harus mentato jenis kayak gini gitu? Kalau ngurus tato studio sih, kalau menurut saya sih karena udah dari dulu ya, saya tahu orang-orang ini terus orang-orang lama ya, kebanyakan orang lama. Terus saya Jadi udah percaya, ngerti lah gininya udah ya. percaya sama mereka juga. Terus urusan apa-apa itu saya udah lepasin sebenarnya sama anak-anak. Udah saya kasih kepercayaan, itu whatever you Berarti want. support sistemnya jalan banget ya. Bli? Ya. Kalau saya tinggal besarin di luar, kamu tinggal Jalanin yang udah ada. Yang udah ada aja Ya, dulu. udah. Ini baru 2. Apa mau nama lagi nggak Bli? Kalau tato sih saya nggak
Oh berarti segini aja dulu, gedein dulu ya. Walaupun udah gede sih sebenarnya beli. Sebenarnya pengen saya gede. Saya pengen mungkin kalau ada uang lagi atau apa, bukan tato studio sih. Pengen saya punya bisnis yang lain. Ya kayak saya kan senang gym kayak gitu kan. Mungkin apalah yang bisa untuk masa depan lah. Kalau mentato ya di bagian punggung nih terutama itu biasanya berapa lama pengerjaan sih? Apa dicicil seperti gitu misalnya? Kalau saya sih normalnya ya 3 hari. 3 hari ya? Kalau saya kan ada yang ngambil 2 hari, ada yang ngambil 3 hari, ada pun 4 hari, 5 hari, 6 hari. Saya kebanyakan ambilnya 3 hari. 3 hari ya untuk. Oh berarti dicicil-cicil dulu. Ada yang cicil, ada yang multiple die. Sekarang besok 3 hari lagi. Tapi saya sih per bagian itu dikerjakan satu-satu begitu? langsung 3 hari booking, 3 hari full back face dan ya. Banyak yang apalagi orang Australia kesini kan nggak lama dia, saya mau nato full back nih gitu. Terus dia booking berapa hari? Terus saya bilang 3 hari aja, 3 hari cukup. If you good, I can do 3 days. Oke, Bli. Ini untuk skate tato sendiri, apa itu semua dari Bli kukunya sendiri atau memang ada by request dari klien atau memang sedang mengikuti tren yang ada, Bli? Kalau klien saya sih kebanyakan by request ya. Cuman kalau ada dia ngambil gambar di internet, saya ganti-ganti aja biar lebih original lah, biar lebih ke hasil karya saya. Jadi kebanyakan saya bikin lagi, skate lagi. Apalagi gambar besar seperti pullback itu, ya senang ada pullback ya. Itu pasti saya bikinin beberapa desain dan yang mana yang dia pilih itu yang saya tato. Nah kalau sorry nih Bli ya, kalau skate hasil originalnya Bli nih, ada nggak sih yang mungkin, dilihat sama artis tato, bagus nih kayaknya, saya contoh deh gitu. Kalau itu sering. Banyak orang yang ngopi. Kalau saya sih, menurut saya ada yang ngopi itu, kalau senang juga enggak. Kalau nggak senang juga enggak. Yang saya pikirin kan tamunya kan kadang-kadang dia pengen original, terus ada yang ngopi. Terus kadang saya harus ngomongin gini, kalau orang ngopi pekerjaan saya nggak bakalan kecewa. Berarti itu bagus. Wajar di kopi. Ya itu. Terus saya juga bilang sama tamunya, kalau kamu punya tato bagus, banyak orang yang pengen kayak kamu kan. Akan banyak yang memiliki tato itu. Tatonya kan banyak. Kamu pun semua orang tuh kopi. Nggak ada yang original. Saat ini nggak ada. Orang yang bikin style kayak HRD kayak gitu kan, itu ya mereka. Terinspirasi bisa. Kalau original sih, menurut saya zaman ini enggak. Ya, karena semua udah ada dari zaman dulu kan? Gitu. Kalau masalah kopi itu kalau menurut saya orang kopi kerjaan saya itu bagus. Jadi artinya jadi dia seneng gambar saya. Terus saya nggak ada komplain apa-apa. Apalagi adik-adik ini semua keren-keren. Adik-adik tato sekarang umurnya muda-muda, terus tatonya keren lagi. Nah, kalau dari tato sendiri, Bli, itu ada nggak sih yang lagi trendy saat ini? Sekarang kita syuting di tahun 2022 ya. Tahun 2022 ini ada nggak sih tato yang lagi tren? Kalau saya zaman dulu kan riba, atau di siku ada jaring kayak gitu. Kalau sekarang gimana? Nih ada jaring, ada jaring. Old school banget. Ada jaring. Ya. Kalau tato yang zaman sekarang ya, kalau tren mungkin lebih ke black and grey ya. Kebanyakan tato black and grey itu hitam putih. Ya. Oke. Kebanyakan orang yang datang sekarang black and grey mungkin karena lebih cepat. Terus kebanyakan lah black and grey yang datang. Tahan lama juga warnanya. Terus kalau saya sih senang black and grey karena kulit saya emang kayak gini ya, gimana? Colornya buram jadinya kan? Karena sering jemuran juga di jalan-jalan nih. Oke, Bli Kuku, pertanyaan terakhir. Ini Bli sudah paten lah di bidang tato, mentato seni raja tubuh. Terus
kedepannya ada lagi nggak sih lini bisnis yang pengen beli cicipin, pengen beli kembangin lagi? Kalau masalah itu sih, karena di luar radio itu saya senang nge-gym, saya senang boxing. Ada cita-cita, yang namanya cita-cita ya mudah-mudahan kecapean kan. Saya pengen juga ke gym, usaha gym. Pengen punya gym. Buka gym ya. Pengen punya boxing, tempat sasana boxing lah. Ya itu mudah-mudahan lah suatu saat nanti. Setengkar. Oke Ranger, itu dia percakapan perbincangan saya dengan Bli Koko. Dan itu dia sudah kita simak tentang dunia pertatoan juga gimana pengalaman Bli Koko. Dan terima kasih sudah menonton tayangan kita ini dan jangan lupa subscribe ya.